Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Masjid Raden Fatah di Universitas Brawijaya Malang. Nah, sekarang saya sedang menunggu sholat maghrib. Selama saya di Malang, saya sempatkan diri untuk ke Pare. Pare itu adalah kampung Inggris katanya. Pare di Kediri. Dari Malang kurang lebih sekitar 2 jam 3 jam perjalanan dengan bis. Saya menceritakan beberapa pengalaman selama di Pare. Saya tercengang melihat Pare itu sendiri ya. Ternyata Pare itu bukannya kampung yang selama ini saya pahami, sebuah kampung ada sawah, pematang, kemudian rumah-rumah petani, kemudian ada komunitas bahasa Inggris. Ternyata itu sudah menjadi kota. Intinya adalah saya tergelitik juga kenapa ya di beberapa kota-kota di manapun di Indonesia tidak dibuat kampung-kampung yang memang identitasnya seperti bahasa. Misalnya seseorang dia pintar bahasa Jepang, kebetulan dia kuliah di Jepang atau dia bisa bahasa Jepang ya, harusnya dibuatlah di tempat dia tinggal di kampungnya adalah kampung Jepang misalnya, sehingga masyarakat di situ diajari bahasa Jepang. Atau dia pernah sekolah di Inggris ya, seperti kampung Inggris itu. Atau juga dia sekolah di Korea misalnya ya, kemudian dibikinlah kampung Korea, sehingga masyarakat kampung itu diajari dengan bahasa Korea. Kemudian dia sekolah di Cina, mungkin kita kampung Cina. Jadi masyarakat di sekitar kampung itu terbuka orientasinya, terbuka perspektifnya untuk belajar. Seperti halnya di kampung Inggris di Pare itu sendiri. Awalnya yang saya tangkap ya hanya satu kelompok lah ya, atau satu kegiatan. Ternyata sepanjang jalan yang di Jalan Langkat itu, dari ujung masuk gerbang sampai 2 kampung katanya ya, dari kiri dan kanan itu dibuka kursus bahasa Inggris. Texas, kemudian British, saya lihat ya, BEC, British, BCE kalau nggak salah aja, British English Course, atau saya lupa singkatannya, British English Course. Nah itu artinya ada daya sebar ya, dari mulai kampung itu tidak terjamah dengan bahasa, akhirnya kampung itu menjadi kampung yang terkenal dengan salah satu bahasa. Begitu juga yang pintar IT misalnya, dia pintar IT, pintar programming, pintar programming ya, atau bahasa-bahasa teknologi lainnya, game misalnya, mungkin bisa juga masyarakat di kampung tersebut diajari ya dasar-dasar tentang IT, tentang media cetak misalnya, media elektronik ya, sehingga memang menjadi gerakan memajukan Indonesia dari kampung. Mereka orang kampung nggak perlu juga sekolah tinggi-tinggi di kota misalnya untuk belajar seperti bahasa tadi ya, atau seperti IT ya, robotik misalnya, atau cyber. Tentunya kan bisa diajarin masyarakat dengan kondisi yang ada, pakai whiteboard misalnya ya, atau secara santai, tidak tentang kemajuan teknologi, tentang teknologi informatika, tentang akuntansi, tentang ekonomi, tentang perikanan ya. Misalnya ada sarjana tamat perikanan, mungkin bisa dididik masyarakat nelayan yang sekitar dia, apakah koperasi atau pasca panen atau budaya ikan dan sebagainya. Ini saya lihat potensi yang besar ya, ketika memang kita tergugah untuk memajukan desa atau pertanian misalnya ya, atau perkebunan, peternakan. Nah ini inspirasi yang baik ya kalau saya lihat dari kampung Pare itu sebagai inisiator harus juga dimulai. Kemudian juga ketika kampung itu maju, tentu sumber daya manusia yang tadinya tidak berguna, artinya terbengkalai, bisa dimaksimalkan. Saya bercerita sedikit mengenai Pare.
Kampung Pari itu kampung Inggris, semuanya 2 kampung katanya. Udah berbahasa, ada kursusnya, bisa makan, minum, tinggal situ. Beberapa informasi yang saya terima kemarin, kalau kita belajar ini full 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 course ya, full kegiatan tinggal situ, itu 6.500.000 kalau nggak salah. Makan, minum, tinggal, belajarnya dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Artinya sekitar berapa? Lebih dari 15 jam ya. Di situ bisa tumbuh, akhirnya ada orang dari mana-mana bisa belajar bahasa Inggris, ada tempat tinggal semacam asrama, ada ekonomi tumbuh, ada orang jual makanan, minuman, ikan, sayur, kemudian daerahnya bisa lebih maju karena ada pendatang yang bisa memberikan sentuhan budaya yang lebih baru lagi, kemudian tercerahkan. Bahkan yang menarik situ, yang saya perhatikan, pelajarnya situ yang kursusnya yang 6 bulan, dia disiapkan sepeda. Saya nggak tahu apa tuh disewakan atau memang fasilitas, tapi beberapa peserta kursus dari luar Pari tentunya atau dari daerah-daerah lainnya, dari tempat dia tinggal mengendarai sepeda. Berarti udah berkurang lagi polusi dari lingkungan yang ada. Kemudian sehat dia, kampung itu bisa ramai dengan budaya baru tentu yang kondusif, dan akhirnya bisa menular. Bahkan di Pare dikenal juga dengan kampung Inggris. Saya pikir tadi satu kampung itu bahasa Inggris, ternyata kursus bahasa Inggris itu ada listening, ada reading, ada TOEFL, ada conversation, ada grammar dan sebagainya. Ini beberapa catatan dari saya mengenai daerah-daerah yang bisa tumbuh dengan kampung-kampung yang berbahasa. Demikian saya Arif Farul dari Malang, Masjid Raden Fatah, memberikan gambaran mengenai Kampung Pari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.